Kalau gue di backstep sekali, menurut gue it's life. Di backstep 2 kali, mungkin gue sial. Kalau di backstep 7 kali, berarti mungkin gue goblok. Berarti I don't learn. Gue tidak belajar dari skill issue menurut gue. Tapi menurut gue, untuk menjadi manusia yang seutuhnya, lu suka atau tidak suka harus pernah mengalami. Itu nggak terhindarkan nggak sih? Yes. Untuk lu yang nggak suka digeruduk, melakukan penggerudukan juga. Kalau lu nggak suka digituin, kenapa lu ngegituin orang? Kalau lu tahu itu salah, kenapa lu balas dengan kesalahan? Kalau balasan sebuah kesalahan adalah kesalahan lagi, kapan bangsanya benar? Masuk akal? Ada kutipan kan? An eye for an eye will make the whole world go blind. Kalau pendekatannya selalu mata dibalas dengan mata, lama-lama semuanya buta. Jadi mesti gimana dong Mas Panji? Seimbangkan. Ada ketidakseimbangan tuh kalau misalnya diskusi dihajar dengan digeruduk. Seimbang namanya kalau diskusi dihajar dengan diskusi. Karena nanti kalau lu ngegeruduk diskusi yang kata lu pro rezim, penggerudukan itu jadi alasan untuk mereka untuk ngegeruduk balik lu. Kapan selesainya? Action itu maksudnya apa sih? Gerak. Jadi apapun lu dalam hidup, lu harus gerak. Kalau lu diam, lu berkontemplasi, lu gak gerak-gerak, gak ada nothing compounding. Lu gak nanam sesuatu. Tapi di saat lu suka banyak hal dan lu ngelakuin dan lu sudah gerak, minimum lu sudah menanam. Ternyata clarity itu datang dari action justru. Bukan hanya dari berpikir atau planning atau apapun itu gitu. Karena banyak kan orang yang berpikir kayaknya gue harus sampai yakin dulu baru berbuat. Gue merasa ternyata gue baru bisa yakin kalau gue udah berbuat. Dalam arti gue udah melakukan aksi-aksi yang engaging in the topic, engaging in the idea atau engaging in the possibility, baru gue bisa punya entah yakin apa tidak yakin gitu. Jadi mungkin itu salah satu learning yang gue dapetin in my 20s, bahwa clarity comes from action. Actually dulu aja. Gimana sih masa depan sekolah nih dengan AI? Kalau kita nanya ke student ya, nggak ada gunanya karena jawabannya nggak ada yang bisa lebih pintar dari ChatGPT ya atau Google Search lah. Nggak bakal ada yang bisa lebih pintar. Nah ini gue sebetulnya dari lama, gue juga nggak berpikir bahwa ini satu hari AI akan ada. Tapi gue mulai lakukan eksperimen di kelas itu adalah begini. Gue kalau bikin soal ujian, satu soal itu adalah nanya, bukan jawab. Ini kebetulan jadi relevan di sini ya. Karena kalau jawaban, mungkin AI akan kasih jawaban yang luar biasa. Tapi gimana membuat orang bisa mengajukan pertanyaan? Keren. Yang AI itu mungkin jawabannya belum sempurna. Jadi kalau kita bikin pakai ChatGPT, prompt-nya tuh bener gitu. Itu yang kalau dia datang dengan pertanyaan seperti itu akan menjadi sebuah research question yang bener. Karena kan kalau mau datang dengan ide bagus, datangnya dari pertanyaan kan. Contrarian banget. Ya, dan orang itu bisa kelihatan pinter atau enggak itu dari pertanyaan. Karena kita dilatih untuk jadi kasih jawaban. Padahal sekarang jawaban ini udah disediain sama yang lain. Nah kalau kita nggak ngerubah caranya, itu repot. Kita tuh hidup diuji 2 badai. Badai masalah yang bertubi-tubi, itu kan untuk resilience kita, survival, sama badai rezeki. Persis. Lupa diri gak? Ini begini mana nih Theo nih? Juga iya, begitu Theo dikasih duit, dikasih fame, dikasih terkenal, wah dagunya sampai atas kan nih. Iya. Gitu. Dan itu yang akan menentukan kita sustainable-nya berapa lama. Setuju. Iya, jadi kalau kita dapat cash flow kaget, wah kita kan sekarang influencer, beli ini. Ya begitu momentumnya turun, habis. Iya. Ngapain naik setahun, hilang setahun? Mendingan kita naik step by step 3-4 tahun, sustainnya 10 tahun. Kalau lu masih punya waktu buat refreshing, main game online, padahal istri lu masih harus ngutang bro, sama mertua sama keluarga besar demi ngasih makan anak besok, lu berarti kurang keras kerjanya bro, atau kurang cerdas kerjanya, atau apapun gua gak peduli. Yang gua peduli adalah kok istri lu, anak lu masih ngamen di jalan. Kalau anak lu masih ngamen di jalan, tapi lu punya waktu buat main Mobile Legends, berarti lu masih kurang bro kerjanya. Gue gak tau kurang cerdas, kurang pinter, kurang keras atau apapun, gue gak peduli. 5 orang di sekeliling kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita jadinya. Dan kalau sekeliling kita sukanya gosip, ngomongin orang lain, maka kita otomatis setiap harinya akan ngomongin orang lain terus. Begitu juga dengan langkah berikutnya. Ada orang yang mungkin gak ngomongin orang, tapi ngomongin event, atau ngomongin sebuah new trends, atau ngomongin sebuah keluaran gadget terbaru. Yang kita fokusin ya adalah hal-hal itu tadi, event, material, yang akhirnya kita akan
mungkin bukan terobsesi, tapi kita fokusnya ke arah sana aja gitu. Hal-hal yang memang berbau event, material, dan lain-lain. Tapi ada satu langkah lagi. And this is kalau bentuknya piramid gitu ya. Dia tuh di piramida paling atas. Orang yang ngomongin ideas. Kamu dan aku, kita sama-sama suka ideas. Kamu suka explore different kind of ideas, aku pun juga begitu. So artinya kita tuh ngomongin ideas. Dan karena itulah, itu yang membuat kita jadinya merasa bahwa kita itu adalah teman berkelas. Dan bukan hanya ngomongin, but we do about it. Orang pintar udah kebanyakan, dan bahkan orang pintar akan dikalahkan oleh AI. Tapi orang yang bisa menyampaikan informasi dengan baik, itu makanya lu mau langganan AI, ChatGPT semahal apapun, itu tidak akan pernah bisa menggantikan, paling tidak untuk saat ini ya. Itu tidak akan pernah bisa menggantikan bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan informasi dengan baik. Pergaulanmu menentukan masa depanmu. Kalau ingin punya lingkaran yang berkualitas, upgrade dirimu. Kalau kamu mau dapat yang terbaik, kamu harus pastikan kamu juga memberi yang terbaik. Tingkatkan nilai hidupmu. Mumpung masih muda. Saya mau kasih tahu gini, upgrade value seorang kamu. Pastikan hidup kamu tuh berkualitas gitu. Lu kalau masih miskin, jangan main Mobile Legends. Oke. Gue sih ngomong belak-belakan. Oke, ya. Waduh, komentarnya sadis-sadis bro. Mereka pada bilang gini, "Dih, emang orang miskin gak boleh bahagia?" Iya. Maksud gue gini, kalau lu miskin ya, lu masih punya waktu buat main Mobile Legends, lu tutup Mobile Legends lu ya. Lu tutup game-game goblok-goblok gitu. Lu apain kayak lu jual botol minum kayak lu di pinggir jalan. Lu cari apa kayak lu usahain uang yang lebih banyak buat seenggaknya supaya anak lu benar-benar minum susu yang bagus gitu. Jangan lu cuman kasih kental manis. Jadi anak lu minum kental manis supaya lu punya waktu buat main Mobile Legends. Coba lu pikir gitu. Lu rugiin diri lu sendiri sama Mobile Legends lu. Gue bukannya pembenci Mobile Legends. Mobile Legends itu kan game nomor 1 top grossing sales. Kenapa gue sebut terus Mobile Legends? Maksud gue adalah lu main saat nurani lu udah enak ya. Buat keluarga gue udah makannya udah pas. Ya kan? Anak gue kagak setiap hari minum kental manis gara-gara gue miskin gitu. Kalau anak lu masih minum kental manis gara-gara lu miskin. Kental manis itu boleh diminum kalau lu lagi sesekali gitu kan ya kan. Makan es campur lu tuh. Tapi kalau untuk memenuhi sumber kalsium anak lu setiap hari lu kasihin dia kental manis, itu kan gila. Gimana sih gitu loh. Itu gula sih soalnya. Mesti gak masuk akal kan. Tapi di otak orang-orang tuh adalah nggak apa-apa. Ya lu mah orang kaya enak lu. Lu muka privilege. Ya lu nggak tahu hidup gua. Lu taunya cuman ngomong. Maksud gua gini, lu lakukan ini emang buat gua. Emang kalau lu berhenti Mobile Legends, emang untungnya gua apaan? Nggak ada. Karena orang cuma mau kerja sama orang yang enak diajak ngomong. Sepintar apapun lu, kok lu susah gua ajak komunikasi, Jar. Mending gua cari yang pintar di bawah lu 2 ranking, tapi ngobrol sama dia enak. Karena gua mau panjang. Jadi emosional lu, bener juga ya, sama cara komunikasi lu juga harus bisa latih, apalagi positioning. Itu lu harus ngerti, kalau enggak opportunity-nya ada, karena lu cuman fokus sama value kepala, hilang gara-gara soft skill atau hal emosional tadi. Balik lagi, semakin value lu berkembang tadi dan emosional lu bagus, lu akan punya network. Nah, network itu akan kebagi values-nya yang cocok yang mana. Kalau nggak punya values, lu nggak akan bisa join A atau join B. Lu akan terus di situ. Karena lu nggak tahu langkah mana yang harus lu ambil. Dan banyak orang berbakat yang emosionalnya bagus, karena tidak punya pondasi nilai, nggak bisa ambil decision, Jer.